Shalom saudara sekalian, senang sekali saya Pendeta Rubin Andi Abraham bisa melayani Anda dalam ibadah online ini. Hari ini saya akan membahas perihal iman dan ilmu apakah bertentangan. Saudara sekalian, di abad yang ke-17 ada seorang ilmuwan sekaligus Kristen namanya Nicolaus Copernicus dan juga Galileo Galilei dengan teleskopnya mulai meneliti peredaran planet dan bintang di langit. Dan kemudian mereka ini mencetuskan konsep heliosentris. Maksudnya matahari adalah pusat tata surya. Padahal pada waktu itu gereja Katolik menganut paham geosentris. Mereka percaya bahwa bumi adalah pusat alam semesta. Yang juga selaras dengan ajaran Aristoteles dan Ptolemeus yang ditafsirkan sesuai dengan beberapa ayat Alkitab. Misalnya mereka percaya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakan anak yang tunggal. Berarti Allah menjadikan dunia itu atau bumi ini sebagai senter, pusat alam semesta. Yang karenanya Yesus saja rela datang untuk mati bagi orang yang ada di pusat alam semesta ini. Tentu ini adalah tafsiran daripada ayat tersebut. Pada tahun 1633, Gereja Roma Katolik melarang ajaran heliosentris bahwa matahari pusat alam semesta. Namun, Galileo Galilei tetap tidak mau menerima pandangan itu karena yakin bahwa mataharilah pusat alam semesta dan bukan bumi seperti yang dipercaya oleh gereja pada masa itu. Nah, dia dianggap membangkang dan tidak mau taat kepada aturan itu, maka Galileo dijadikan sebagai tahanan rumah seumur hidupnya sebagai hukuman kepada dia. Galileo sebetulnya adalah seorang beriman, seorang Kristen, dan percaya bahwa Tuhan memberi manusia akal untuk memahami alam. Dia pernah berkata, Alkitab menunjukkan jalan menuju sorga bukan bagaimana langit bekerja. Maksudnya ada perbedaan tujuan antara penelitian sains dan tujuan mengapa Alkitab ditulis. Yang satu meneliti alam semesta, ilmu pengetahuan. Yang satu menunjukkan jalan ke sorga, Alkitab. Lebih dari 300 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1992, Paus Yohanes Paulus II secara resmi mengakui kesalahan dalam perlakuan terhadap Galileo. Karena semua orang sekarang percaya bahwa matahari adalah pusat alam semesta. Saudara, peristiwa ini merupakan salah satu contoh pertentangan antara iman dan ilmu, iman dan sains yang pernah terjadi. Apakah iman dan ilmu itu bertentangan? Beberapa orang berpendapat bahwa sains dan iman memang bertentangan karena sains didasarkan pada bukti empiris dan metode rasional, sedangkan iman berlandaskan keyakinan hati kepada Allah yang tidak selalu dapat dibuktikan secara ilmiah. Namun, pada masa kini ada banyak ilmuwan Kristen dan juga para teolog yang yakin bahwa sains atau ilmu pengetahuan dan iman tidak harus bertentangan. Nah, saya akan sebutkan beberapa pandangan ilmuwan dan rohaniwan tentang pokok ini. Yang pertama adalah Albert Einstein. Dia pernah berkata, ilmu tanpa agama lumpuh, agama tanpa ilmu buta. Menurut Einstein, ilmu adalah cara untuk memahami alam semesta. Sementara agama lebih tentang etika dan moral. Jadi keduanya tidak bertentangan tapi saling melengkapi. Yang kedua, Saint Augustine atau Agustinus dari Hippo pernah berkata, iman dan akal budi termasuk ilmu tidak bertentangan karena kebenaran yang ditemukan melalui ilmu adalah bagian dari kebenaran Tuhan. All truth is God's truth. Semua kebenaran yang ada adalah kebenaran Allah. Dia sumber segala-galanya dan dia bisa menyatakan kepada siapa saja yang dia mau, apakah itu rohaniwan, ataukah ilmuwan, atau orang biasa. Agustinus juga pernah berkata, percaya dulu agar mengerti. Artinya iman atau percaya akan membuka jalan untuk pemahaman yang lebih dalam tentang dunia
dan juga tentang Tuhan. Maka penting sekali kita bukan hanya mengerti, tapi juga percaya. Percaya agar mengerti. Tokoh lain adalah Thomas Aquinas. Dia percaya bahwa ilmu dan iman berasal dari sumber yang sama, yaitu dari Tuhan. Menurut Aquinas, kebenaran dapat ditemukan melalui dua hal ini. Pertama, akal budi atau ilmu, dan yang kedua adalah wahyu atau iman. Sehingga kedua-duanya sangat dibutuhkan. Apakah ilmu ataukah iman? Berikutnya John Calvin. Dia yakin bahwa alam semesta ini adalah semacam teater kemuliaan Allah. Pengembangan ilmu adalah cara untuk memahami ciptaan Tuhan. Calvin membedakan antara wahyu umum, general revelation, yang bisa kita lihat melalui alam dan juga dipahami lewat akal budi, dan wahyu khusus, special revelation, yang hanya bisa dipahami melalui Alkitab. Melalui wahyu umum kita sadar bahwa Allah itu ada, tapi melalui wahyu khusus, melalui Alkitab kita mengenal Sang Kristus yang membawa keselamatan, bukan hanya kesadaran, tapi keselamatan. Ilmu menurut Calvin adalah cara untuk memahami wahyu yang sifatnya umum. Tetapi melalui Alkitab kita mengetahui wahyu khusus yang membawa keselamatan ketika seorang percaya kepada Kristus. Orang lain namanya C.S. Lewis berkata, iman Kristen tidak bertentangan dengan akal budi. Iman adalah langkah yang rasional, yang masuk akal setelah mempertimbangkan bukti-bukti yang ada. Lewis percaya bahwa mujizat itu bisa terjadi di alam semesta ini. Karena Tuhan yang menciptakan hukum alam juga dapat bekerja melampaui hukum alam itu menurut kedaulatannya. Nah, saudara sekalian, dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa iman dan akal budi bagaikan dua sayap yang membawa manusia kepada kebenaran. Ilmu atau sains membantu kita memahami bagaimana alam semesta bekerja. Sedangkan iman menjawab mengapa alam semesta ada dan memiliki tujuan. Iman memberi makna dan tujuan yang lebih dalam. Sehingga kita tahu bagaimana alam tercipta misalnya. Tetapi melalui iman kita mengerti mengapa alam diciptakan oleh Allah. Kita menggali makna yang lebih dalam tentang tujuan hidup dan yang terkait di dalamnya. Nah, jadi konflik antara ilmu dan iman seringkali muncul karena kesalahpahaman atau interpretasi yang terlalu sempit, bukan karena esensi keduanya. Tuhan menciptakan dunia yang dapat dipelajari oleh sains, tetapi juga memberi manusia hati dan jiwa untuk mencari makna yang lebih dalam yang dia akan temukan melalui iman kepada Tuhan. Sekarang kita akan melihat kontribusi ilmu bagi iman Kristen. Apa saja? Yang pertama, memperdalam pemahaman tentang ciptaan Allah. Saudara sekalian, ilmu pengetahuan akan membantu manusia memahami keajaiban alam semesta, keajaiban tubuh manusia, dan hukum-hukum alam yang lain. Ini memperkuat rasa kagum dan penghormatan kepada Sang Pencipta. Kalau kita tahu apa yang terjadi di alam semesta, kita akan berkata, ku kagum, hormat akan Engkau. Contohnya, orang yang mempelajari astronomi akan mengungkapkan kebesaran alam semesta yang mempertegas kebesaran Sang Pencipta, yaitu Allah sendiri. Seperti yang tercatat dalam Mazmur 19 ayat yang kedua, langit menceritakan kemuliaan Allah. Saudara-saudara, melalui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita tahu bahwa matahari itu diameternya jauh lebih besar dari bumi. 109 kali lebih besar dari diameter bumi. Matahari juga lebih besar diameternya 10 kali lipat dibandingkan dengan planet terbesar, yaitu Jupiter.
Dalam penelitian selanjutnya dikatakan jumlah bintang yang bisa dilihat dengan mata telanjang di langit pada waktu malam itu kira-kira 5.000 sampai 10.000. Tetapi di galaksi Bima Sakti kita ini diperkirakan ada 100 sampai 400 miliar bintang. Sedangkan di alam semesta ini ada sekitar 2 triliun galaksi. Nah, galaksi kita itu namanya Bima Sakti. Sedangkan itu hanyalah salah satu galaksi saja dengan pusatnya matahari. Sedangkan di alam ini ada sekitar 2 triliun galaksi. Total bintang bisa mencapai septiliun. Maksudnya 10 pangkat 24. Jadi kalau kita nulis 1000, nolnya 24, saudara sekalian. Kalau ribu kan nolnya 3, juta kan nolnya 6, miliar nolnya 9. Kalau ini nolnya 24, banyak banget. Istilahnya seperti pasir di tepi pantai. Saudara-saudara, dan jika demikian kita akan mengagumi Tuhan yang menciptakan begitu akbar, begitu luar biasa. Dan dari sini kita juga belajar bahwa ilmu pengetahuan itu terus berkembang. Dulu orang menganggap bahwa bumi adalah pusat alam semesta. Tapi kemudian Nicolaus Copernicus dan Galileo Galilei berkata bahwa bukan. Yang menjadi pusat alam semesta adalah matahari. Tapi kemudian Albert Einstein berkata bahwa matahari itu memang pusat dari galaksi Bima Sakti. Tapi di alam ini ada banyak sekali galaksi-galaksi dengan dalam tanda kutip mataharinya masing-masing. Jadi yang benar yang mana saudara sekalian? Bumi pusat, matahari pusat, atau matahari cuma pusat di galaksi Bima Sakti. Sedangkan ada banyak galaksi-galaksi lain dengan matahari dan bintangnya sendiri-sendiri. Nah, kita ini menyadari bahwa manusia itu pengetahuannya terbatas dan ilmu itu makin lama makin maju. Biarlah ilmu makin berkembang tanpa harus dibatasi dengan penafsiran kita yang sempit. Bukan Alkitabnya yang salah, tapi cara kita membaca, cara kita memahami Alkitab yang mungkin perlu dikoreksi. Berikutnya, kontribusi ilmu dalam iman Kristen adalah membantu dalam tafsir Alkitab. Arkeologi dan juga studi sejarah membantu kita memahami latar belakang budaya dan sejarah Alkitab. Sehingga orang Kristen dapat menafsirkan firman Tuhan dengan lebih akurat. Misalnya ada orang yang tidak percaya bahwa beberapa peristiwa di Alkitab itu benar-benar nyata. Karena nggak ada di dalam literatur lain. Misalnya tentang Raja Sargon atau Sanherib. Atau tidak ada perintah dari seorang pemimpin Persia pada waktu itu yang namanya adalah Kores untuk menyuruh orang Israel kembali ke Yerusalem setelah penawanan 70 tahun oleh Babel yang kemudian dikalahkan oleh Media Persia. Tapi melalui penggalian arkeologis ditemukan itu saudara. Catatan-catatan di batu dan sebagainya yang dengan jelas menunjukkan apa yang dicatat Alkitab itu benar dan akurat. Contoh yang lain adalah penemuan Dead Sea Scroll, gulungan naskah Laut Mati yang memberikan bukti tentang keakuratan teks Alkitab. Karena begini, salinan yang paling lengkap untuk menerjemahkan Alkitab ke bahasa Inggris, King James Version misalnya, bahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu disebut sebagai Codex Aleppo atau Codex Leningrad pada abad 10 atau 11 setelah Masehi. Nah, ada orang bilang, ini kan salinan yang belum tentu sama seperti aslinya. Nah, jadi kemungkinan besar Alkitab sudah dipalsukan, sudah ditambah, dikurangi di tengah jalan. Tetapi kemudian ditemukan gulungan naskah Laut Mati di Qumran antara tahun 1946 sampai 1956 yang usianya setelah diteliti itu berasal dari kira-kira abad ke-1 sebelum Masehi. Jadi usianya itu bisa 10 abad sampai 12 abad lebih tua dari salinan yang paling lengkap yang kita miliki untuk penerjemahan Alkitab ke seluruh bahasa-bahasa dunia. Dan ternyata teks Qumran yang 10 abad, 12 abad lebih tua itu
itu sama dengan apa yang tercatat dalam Kodeks Aleppo dan Kodeks atau kumpulan kitab Leningrad ini. Jadi jelas penemuan-penemuan ilmu pengetahuan membuktikan Alkitab itu benar. Berikutnya saudara sekalian, ini juga bisa mendorong etika Kristen dalam keilmuan. Iman Kristen memberikan landasan moral bagi pengembangan ilmu yang bertanggung jawab. Sehingga ilmu digunakan untuk kebaikan dan bukan untuk merusak kehidupan. Contohnya, etika Kristen dalam bioteknologi menolak cloning manusia demi menjaga martabat manusia sebagai ciptaan Allah. Jadi kalau buah di-cloning supaya lebih besar, oke lah. Ada domba yang di-cloning begitu saudara menjadi domba yang lain. Tapi manusia kalau di-cloning jadi manusia yang lebih banyak dan sebagainya dengan apapun yang diinginkan oleh manusia. Ini kan seperti manusia udah mau main jadi Tuhan. Dan itulah yang secara etika moral Kristen harus ditolak. Walaupun mungkin saja ilmu pengetahuan bisa menemukan caranya dan mengembangkan hal tersebut. Berikutnya, apa kontribusi ilmu bagi manusia dan kerohanian? Saudara-saudara, jadi kita perlu menerapkan sains untuk kebaikan dunia dalam berbagai bidang. Medis, teknologi, ekologi, dan sebagainya. Nah, kontribusi ilmu bagi hidup manusia dan kerohanian yang pertama antara lain meningkatkan kualitas hidup. Kemajuan di ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang medis misalnya. Dalam bidang teknologi pangan dan komunikasi bisa membantu manusia hidup lebih sehat dan produktif. Saudara, contohnya ya, teknologi medis seperti vaksin dan terapi gen membantu menyembuhkan penyakit yang dulu mematikan. Beberapa waktu belakangan ini saya mendengar juga sudah ditemukan cara bagaimana untuk membasmi kanker yang selama ini dianggap sebagai penyakit yang mematikan. Ilmu pengetahuan juga bisa mengembangkan bagaimana supaya panen dari buah-buahan itu lebih sering, lebih cepat dengan kualitas yang tetap baik, bahkan lebih bagus daripada dengan cara yang alamiah. Bukankah ini karena pengembangan daripada iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi? Ada orang sekarang yang bisa mengoperasi orang lain di luar negeri melalui robot yang dia lihat melalui satu alat sehingga dia misalnya di negara Amerika bisa mengoperasi orang yang ada di Indonesia. Karena dia bisa melihat melalui video dan dia gerakan robot itu dengan internet sehingga hasilnya juga sangat bagus. Ini kan tidak mungkin bisa terjadi pada masa lalu. Yang kedua adalah mempermudah akses terhadap firman Tuhan. Saudara, teknologi digital memungkinkan Alkitab tersedia dalam berbagai bahasa dan format. Ada aplikasi Alkitab, podcast, YouTube, dan lain-lain. Sehingga makin banyak orang bisa mengenal Tuhan. Contohnya aplikasi Alkitab seperti YouVersion memungkinkan jutaan orang membaca Alkitab kapan saja dan di mana saja. Dan biayanya lebih murah. Kalau dulu kan di perkamen, gulungan kulit binatang, gedenya luar biasa. Lalu ditemukan papirus, lebih ringkas. Ditemukan kertas dan mesin cetak, Gutenberg. Jadi Alkitab itu bisa dipegang oleh tangan gitu ya, walaupun cukup tebal. Tapi sekarang bisa dimasukkan dalam handphone yang kecil karena secara digital. Dan penyebarannya pun sangat luas terjadi di mana-mana. Sekarang ini ada banyak aplikasi yang bisa membacakan Alkitab. Dari Kejadian sampai Maliahi Perjanjian Lama, dari Matius sampai Wahyu Perjanjian Baru. Jadi untuk lansia yang sudah kabur matanya, tidak bisa baca, bisa klik dan dibacakan itu ayat-ayat Alkitab. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Wah, ini kan sangat luar biasa, saudara-saudara. Lalu kemudian gunanya adalah memperluas pelayanan dan misi Kristen. Internet dan media sosial memungkinkan gereja menjangkau lebih banyak orang dengan Injil tanpa terbatas oleh jarak geografis. Contohnya ibadah online dan seminar teologi virtual yang memungkinkan lebih banyak orang belajar firman Tuhan dari berbagai belahan dunia.
Walaupun saya mendorong saudara tetap ikut ibadah onsite karena kita bisa lebih kusuk. Kalau ikut ibadah online itu lebih banyak nontonnya sekarang saudara. Ya, itu extra fooding lah, makanan tambahan. Tapi saudara mesti datang ke rumah Tuhan dan sungguh-sungguh beribadah kepada Dia, hormat kepada Tuhan. Sedangkan melalui YouTube dan sebagainya sebagai tambahan pengetahuan, pemahaman kita akan firman. Kedua-duanya punya fungsi yang penting. Nah, sekarang apa implikasi praktis bagi kita? Yang pertama, kita harus menghargai ilmu pengetahuan atau sains sebagai karunia Tuhan. Jika sains adalah cara untuk memahami ciptaan Tuhan, maka mempelajarinya dengan rasa hormat dan syukur adalah bagian dari iman. Alkitab berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu, bukan hanya dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, tapi juga dengan segenap akal budimu." Jadi gunakan otak saudara untuk kemuliaan nama Tuhan dengan belajar dan meneliti sesuatu yang lebih dalam. Daripada melihat sains sebagai musuh, kita bisa belajar untuk menghindari konflik yang tidak perlu, tapi mengintegrasikan iman dan sains dengan bijaksana. Kita juga perlu menyadari keterbatasan sains. Sains dapat menjelaskan banyak hal, tapi tidak semua hal, terutama yang berkaitan dengan moralitas, tujuan hidup, dan keberadaan Tuhan. Jadi sains atau ilmu dan iman Kristen tidak harus bertentangan, tetapi dapat berjalan bersama dalam harmoni. Keduanya menjelaskan aspek yang berbeda dari realitas. Sains menjelaskan dunia fisik, sementara iman menjawab pertanyaan tentang makna dan tujuan hidup. Seperti yang dikatakan oleh Johannes Kepler, seorang astronom Kristen, ilmu pengetahuan adalah cara kita berpikir agar dapat memahami pikiran Tuhan. Baginya mempelajari alam berarti mendekatkan diri kepada kebijaksanaan ilahi. Yang kedua, implikasi bagi kita memperdalam ilmu dengan sikap rendah hati. Kita harus menggunakan ilmu untuk mencari kebenaran, bukan untuk menolak iman. Jangan kalau udah pinter rasanya Tuhan itu tidak ada. Ini adalah hal yang sangat keliru. Seorang ilmuwan Kristen tetap bersyukur dan berdoa kepada Tuhan atas penemuan-penemuannya. Gak boleh sombong, digoyang dikit otaknya setengah milimeter aja udah gak bisa apa-apa, udah linglung saudara. Yang ketiga, kita harus memanfaatkan teknologi secara bijaksana. Gunakan teknologi untuk membangun iman dan relasi dengan sesama, bukan sekedar hiburan atau konsumsi berlebihan. Contohnya kita harus menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesan kebaikan dan bukan menyebarkan kebencian atau hoax. Saya percaya kalau kita melakukan hal-hal ini, iman dan ilmu bukannya saling bertentangan, tapi saling melengkapi. Saya berdoa lebih banyak lagi ilmuwan-ilmuwan yang percaya kepada Allah di dalam Kristus, yang akhirnya mendapatkan dimensi yang lebih luas, bukan hanya rasional, tetapi dalam hati, dalam tingkah laku kehidupan kita, kita mempermuliakan Tuhan, Raja di atas segala raja, yang telah memberikan hikmat kepada kita. Siapa di antara saudara yang berjanji untuk meningkatkan pemahaman kita dalam berbagai bidang, mengasah akal budi kita, melalui perkara-perkara yang bermanfaat bagi diri kita dan juga kesejahteraan umat manusia. Tapi yang kau tetap takut akan Tuhan, percaya bahwa hidup mengutamakan Tuhan adalah yang utama. Baca firman Tuhan supaya engkau sungguh-sungguh punya keintiman dengan Tuhan. Kalau saudara rindu menjadi seorang ilmuwan yang beriman, mari kita berdoa bersama. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima. Biarlah kami juga memiliki wawasan yang lebih luas, bahwa ilmu dan iman bisa berjalan bergandengan, tidak saling bertabrakan. Dan kalau kami hidup benar-benar menggunakan akal budi kami, bukannya kami menjauh dari Tuhan, tapi kami akan kagum terpesona akan karya Allah yang luar biasa dalam alam semesta, dalam kehidupan, dalam penemuan-penemuan sains. Dan biarlah apapun yang kami lakukan, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Demi nama Yesus, berkat Tuhan atas kami semuanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus.